Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang, misalkan itu pimpinan kita atau atasan kita, tapi orangnya itu dia tidak mau bermusyawarah, itu bagaimana menyikapinya? Menyikapi hal ini yang pertama yaitu sehebat apapun seseorang, secerdas apapun, setinggi apapun pendidikannya, sehebat apapun levelnya, tetap dia itu harus bermusyawarah dengan orang lain. Saya akan ambil satu contoh, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ada seseorang yang beliau menyatakan beberapa kali usulanku disetujui oleh Tuhanku. Sayyidina Umar itu beberapa momen mengusulkan sesuatu, turun ayat Al-Quran membenarkan usulnya Sayyidina Umar. Artinya kita bisa bayangkan betapa tepatnya pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab sampai pendapatnya sering diverifikasi kebenarannya oleh ayat suci Al-Quran. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, beliau tuh punya tim untuk musyawarah. Ashabu majlisi Umar wa masyurati. Ini teman-teman duduknya Umar dan teman-teman musyawarahnya. Katakan itu kuhulan wa syubbanan. Rata-rata orang-orang usia 40-50 dan juga anak-anak muda. Tapi anak muda yang ngerti Quran. Sayyidina Umar bin Khattab yang usulannya diverifikasi kebenarannya sama Al-Quran aja. Itu masih musyawarah dengan yang muda, dengan yang tua. Itu Sayyidina Umar masih rajin bermusyawarah. Bahkan punya kelompok khusus untuk beliau ajak musyawarah. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi kita. Dan orang yang nggak mau musyawarah, itu kalau dia hanya sendiri, dia tidak megang jabatan yang terkait dengan urusan orang banyak, ya dia cuma merugikan dirinya sendiri. Tapi orang yang tidak mau bermusyawarah dan dia memegang jabatan yang di bawahnya itu ada orang banyak, dia akan merugikan orang lain. Orang lain akan jadi korban karena keangkuhannya dia, dan akan jadi korban karena sempitnya pikirannya dia. Sehebat apapun orangnya, kalau dia tidak musyawarah, tetap yang dilakukan pasti nanti akan banyak salahnya. Gitu. Terus sikap kita gimana? Kalau kita punya atasan yang seperti itu, ya sudah, sampaikan aja pendapat kita. Kalau dia tidak mau mengikuti pendapat kita, tinggalkan. Itu sudah, gimana lagi? Kita tidak mau ikut dia. Tapi ketika kita punya kemampuan, misalkan di satu organisasi atau satu yayasan, ada misalkan orang yang pentingnya kok tidak mau bersyawarah dengan orang lain, maka ya dengan kemampuan sesuai dengan organisasi itu, gimana caranya untuk mengarahkan dia agar mau bermusyawarah, atau menjadikan dia itu apabila mengeluarkan suatu keputusan itu tetap harus sesuai dengan hasil musyawarah, begitu. Kriteria orang yang bisa diajak musyawarah. Yang pertama, orangnya adalah orang yang amanat. Orang yang amanat. Nah, tentunya amanat ini amanat dalam urusan dunianya, amanat terlebih lagi dalam urusan agamanya. Itu orang muhtaraman, orang yang terhormat. Orang yang terhormat. Terhormat itu orang yang dia itu terhormat, tapi bukan cuma karena terhormat di mata manusia ya. Terhormat di mata manusia itu orang asal punya pangkat, punya uang, dianggap terhormat, tapi terhormat di mata orang-orang saleh. Artinya dia itu memang terbukti sebagai rujukan, bahkan ulama pun juga menghormati orang-orang tersebut. Ada ini memang orang terpandang betul. Nasihan, orang yang dia itu nasih itu orang yang peduli, yang kepedulian, orang yang ingin berbuat baik, orang yang gemar berbuat baik. Tsabital ja'si, hatinya itu kuat, kuat pendirian, tidak gampang terbolak nggak gampang terbolak balik. Itu juga adalah orang yang masuk kriteria untuk diajak bermusyawarah. Kemudian ghairu mu'jabin binafsih, itu bukan orang yang dia itu bangga, orang yang dia itu bangga dengan pemikirannya sendiri. Nah, kalau orang itu suka bangga dengan pemikirannya sendiri, bangga dengan pemikirannya sendiri, itu tidak bisa diajak musyawarah. Kenapa? Karena ini orang pasti sudah sering nolak pendapatnya orang. Dia cuma mau orang yang ikut akalnya dia. Nggak usah diajak musyawarah seperti itu. Orang yang bangga diri. Saya ini yang paling benar. Orang kalau sombong, jangan kamu ajak musyawarah. Percuma. Wala mutalawin fi ra'yi. Bukan orang yang berubah-berubah keadaannya.
berubah pendapatnya enggak, tapi orang yang sudah punya pendapat dia kokoh dalam pendapatnya tersebut. Wala kadzibin fi maqal, bukan orang yang dusta ucapannya. Orang itu kalau ucapannya dusta, maka hatinya pun juga dusta, pendapat yang disampaikannya pun juga berdusta. Nah, kemudian saya tuh ditambahi di sini yang tidak diajak musyawarah itu ditambahi bukan orang yang terlalu suka dengan sesuatu. Silakan. Orang yang dia terlalu fanatik dengan kelompok tertentu atau dengan organisasi tertentu. Terlalu fanatik. Hingga fanatikisme itu, semua yang dari kelompok yang dia suka itu, kesalahannya semua dianggap benar. Sampai seperti itu. Dia tutup mata sama kesalahannya. Kalau saya dianggap benar semua. Itu tidak bisa diajak musyawarah. Kenapa? Karena nanti kalau musyawarah berkaitan dengan kelompoknya itu, maka dia akan menggunakan subjektivitasnya untuk mengarahkan orang juga kepada apa yang dia suka. Gitu. Juga jangan musyawarah dengan orang yang tidak pernah urusan dunia. Karena musyawarah ini kan rata-rata urusan dunia. Ya sama orang yang ngerti dunia juga, gitu loh. Orang yang mutajarud anid dunia atau banyak orang-orang soleh yang memang Allah Taala kondisikan dia tidak urusan sama dunia. Hidupnya ibadah gitu. Dia bisa ngasih pendapat loh urusannya agama, urusannya ibadah. Saya kok ibadah tidak nikmat, dia bisa ngasih pendapat. Tapi kalau kamu tanya, ini saya mau kerja sama dengan si fulan, ini gimana dan sebagainya, dia mungkin tidak ngerti. Kerjasama untuk penjualan, mau jual barang ini, dia mungkin tidak ngerti urusan dunia. Juga jangan musyawarah dengan orang yang terlalu cinta dunia. Nah, karena nanti sarannya semuanya kurang bagus. Nah, karena dikatakan terlalu cinta dunia itu termasuk perkara yang merusak pemikiran seseorang. Jadi orang itu bisa menghalalkan segala macam cara kalau dia terlalu cinta terhadap dunia. Itu yang berikutnya adalah jangan musyawarah sama orang yang pelit. Orang pelit itu tidak bisa diajak musyawarah. Kenapa? Karena orang pelit itu yang penting tidak mengeluarkan duit. Kadang-kadang orang itu musyawarah, kadang orang itu ya perlu mengeluarkan harta. Orang pelit diajak musyawarah nanti itu juga nggak akan menghasilkan hasil yang baik begitu.